Sebelum kita mulai, marilah kita sejenak kita berdoa, memohon kepada Allah agar acara pada pagi hari ini sampai sore nanti berjalan dengan lancar dengan ridhonya. Baik, marilah kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita lanjut, untuk berikutnya adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah kecintaan kita kepada negeri kita tercinta. Monggo. Silakan duduk kembali. Ya, untuk sebulan ini yang saya lakukan itu yang pertama memang praktek tentang RPPD, membuat dan prakteknya seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana melaksanakan program jangka pendek mengenai kelas inspiratif, itu yang dilakukan sebulan ini. Sekarang dengan kan sekolah penggerak ya, iya, jadi ada kelas inspiratif seperti itu. Ya, kelas inspiratif itu sendiri kan juga untuk siswa dan untuk orang tua. Jadi kemudian untuk tantangan yang dihadapi, yang pertama adalah padatnya waktu antara program kita dan kegiatan sekolah. Itu sangat-sangat membutuhkan pemikiran ekstra di dalam pembagian waktu seperti itu. Kemudian untuk hal yang kami lakukan ini, untuk kegiatan kami ini, kami ada yang kami lakukan itu di luar jam kerja. Jadi misalnya jam kerjanya kan sampai kita kan pandemi jam 1 ya. Kita melakukannya setelah itu sampai sore ya, sampai maghrib itu baru selesai. Gitu. Kemudian selain itu juga sinyal ya. Kemarin saya sempat mengalami kesulitan untuk uploadnya ke Grab ya, karena cuaca pergantian cuaca, dan kebetulan secara geografis kan di sana banyak sekali tumbuhan sehingga agak susah. Itu yang membuat kami agak pusing. Itu. Kemudian untuk cara mengatasinya kami melakukannya di sekolah akhirnya, karena mungkin wifi-nya lebih kuat ya, seperti itu. Kemudian untuk yang kelas inspiratif, tantangan yang kami hadapi yaitu tadi kegiatan pandemi PTM yang separuh itu kan juga butuh pengaturan waktu juga yang luar biasa. Seperti itu, tapi bisa terlaksana, asik, dan itu
saya yakin memberikan dampak yang baik untuk murid dan juga mungkin dari membangun kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Itu yang saya hadapi. Terima kasih untuk waktunya. Di SD saya itu kebetulan Oh benar ada SD Untuk aktivitas saya sebulan kemarin, yang pertama yaitu sama pembelajaran diferensiasi. Jadi kita setelah membuat RLP pembelajaran berdiferensi, kemudian hasil nyatanya kita praktek video dengan anak-anak. Kemudian untuk yang kedua, aksi jangka pendek saya yaitu mengadakan kelas inspiratif. Kelas inspiratif itu yang pertama saya sudah mengadakan atau mensosialisasikan dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan kerja, kemudian ada undangan dari orang tua. Jadi orang tua diundang kemudian diumumkan, kemudian disampaikan pemberitahuan bahwa di sini nanti di SMP ini nanti ada semacam kelas inspiratif yang nanti narasumbernya bisa diambil dari orang tua wali yang sukses, kemudian masyarakat sekitar, kemudian ada lagi alumni. Nah itu sosialisasi yang kelas inspiratif. Kemudian untuk temanya ya sama keduanya, yaitu mengenai karena kita kan PTM. Nah jadinya di masa pandemi ini kita harus bisa mengatur waktu, juga mengondisikan anak-anak. Nah, untuk pembelajaran diferensi tantangannya yaitu harus prokes. Ya. Kemudian untuk pelaksana juga, walaupun kita satu kelas, tapi untuk pelaksananya juga kita mengadakan atau tetap mematuhi prokes ketat. Nah, anak-anak juga pakai masker, semua tertib. Kemudian untuk yang usahanya seperti itu tadi ya Bu ya. Kemudian untuk yang kelas inspiratif itu ya sama, untuk kelas kita kan masuknya 50% cepat sekali. Jadi pelaksanaannya itu di hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat misalnya absen yang 1 sampai 16 ya, kemudian hari Sabtu absen 17 sampai 32. Itu nanti narasumbernya kemarin yang sudah terlaksana itu dari dua. Yang pertama dari kepolisian, yang kedua dari puskesmas. Jadi itu setiap minggu berarti? Kami mengusahakan kelihatannya sudah rutin. Tapi kami melihat juga jadwal kegiatan sekolah kami ya, seperti itu. Kalau memang kan biasanya kami mengadakannya hari Jumat. Kalau boleh itu saya punya satu narasumber, Prof. Suratman, yang dia bikin apa namanya, desa politan itu loh. Oh, Itu besok barangkali mau bisa saya hubungkan sama Prof. Suratman. Oh iya. Nah itu kan kebetulan Prof. Suratman kan juga mengembangkan tentang Merdeka Belajar, tapi di desa politan itu. Di desa politan itu di Klaten Selatan loh, SMP 5. Iya, Jomboran dan sekitarnya. Sebenarnya kemarin dari awal tuh sebenarnya kelompok kami jadi itu apa ya jadi memberdayakan masyarakat sekitar untuk jadi nanti biar kayak keuangan desa itu enggak hanya untuk kayak kafe sawah itu punyanya desa lah, di situ nanti bisa buat belajar, buat apa manajemennya ya. Nah kebetulan kan kemarin sebenarnya kita udah merapat ke Prof. Suratman, cuman sepertinya karena kami belum sekolah penggerak kok nggak nyambung gitu ya. Nah tadi saya dengarkan dari jenengan berdua itu berarti nyambung itu malah ke SMP 3 Tulung itu. Nanti saya bisa kalau misalnya maksudnya jenengan sharing dulu sama teman-teman, kalau memang nanti bisa nanti Prof. Suratman biar hadir. Jadi Prof. Suratman kan asalnya dari Klaten, sekarang dosen UGM. Terus dia punya tempat penelitian geografi di belakang Prambanan, jadi dekat sini. Nanti kalau jenengan mau habis acara ini selesai kita mampir ke sana juga bisa. Di Geopolitan sini. Mungkin itu bisa kita rencanakan untuk kedepannya. Iya. Karena ini kan untuk tahap awal ini kita Iya. Orang sekitar. kebetulan juga dari Iya. Sharingnya saya Berarti ini khusus yang kelas 7. Semua 9. semua. Ikut juga mendengarkan pengalaman panjenengan. Monggo saya minta perwakilan 1 duduk yang mau bercerita di depan sini. Monggo. Bu Anggri. Bang Rani, monggo. selesai.
Dibangun berbuat. Siap berbagi dengan saya sosialisasi visi kelas orang tua bisa kita ada dua kalau mungkin satu orang tua yang satu kelas inspiratif kan salah satu sebulan yang kita lakukan sosialisasi visi Saya merancang Di jauh ya. hasilnya itu sih Ci. saya saya sesuaikan dengan kemarin ada pertemuan orang tua kelas orang tua namanya saya melakukan hasilnya dengan pembelajaran sosialisasi visi saya apa lihat tahu dalam pembelajaran prakarya jadi anak saya minta untuk dari awal bagaimana dia memilih produk yang akan dia jual. Jadi mulai dari awal pembuatan, pemasaran sampai akhirnya dijual. Jadi biasanya kan kalau di sekolah-sekolah itu kalau ada praktek prakarya biasanya dicicipi sama gurunya. Kalau enggak saya terus ini enggak saya jadi saya pengen anaknya sampai ke tahap penjualan. Jadi bagaimana cara menghitung modal biar dia dapat keuntungan, berapa batas keuntungannya kalau dijual pakai reseller atau dititipkan di tempat lain itu kita harus ngasih fee atau ada jaraknya harga. Itu aksinya. Lalu tantangannya itu ternyata RPP diferensiasi ini membutuhkan waktu yang lebih panjang, lebih lama. Karena kita kan kalau di SMP itu 50% masuk, 50%-nya daring. Saya berusaha membuat grup kelompok biar saya bisa berkomunikasi dengan mereka, tapi ternyata pada kenyataannya ketika kita nulis anak itu kan penerimaannya berbeda. Apa ya kita karaoke gitu. Akhirnya waktu saya undur 2 minggu karena memang kan temannya 50 terus dia ketemu bareng diskusi bareng dari kelas. Jadi itu memang usahanya memang harus mundur lagi. Terus tantangan berikutnya adalah karena ini produk berdiferensiasi, saya membebaskan murid. Kamu mau milih produk apa? Monggo. Ada yang bikin produknya simpel-simpel, tapi mereka akhirnya yang inginnya berbeda. Tapi saya tahu, sebenarnya saya tahu kalau itu nanti pasti gagal. Tapi saya nggak ngomong karena pengennya mereka belajar. Jadi mereka membuat candy fruit, jadi buah terus digulung sama gula, itu kan digodok, panas, otomatis membusuk sampai di sekolah. Tapi karena saya pengen mereka belajar, jadi saya diem aja. Monggo, nggak apa-apa. Kalau sudah jadi kesepakatan kelompok, silahkan. Untuk usahanya itu tadi, jadi semua waktu saya undurkan. Karena ngobrolnya tadi belum nyambung belum. Ya itu aja ya. Terima kasih. Bu Isti ya. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menceritakan apa yang kami lakukan selama sebulan terakhir ini. Untuk yang pertama, sehubungan dengan program jangka pendek kami mengenai kelas inspiratif. Jadi kami mengadakan kelas inspiratif itu bersama-sama dengan murid. Untuk hal-hal yang kami lakukan adalah yang pertama itu kelas inspiratif ini kami lakukan, kami menggunakan waktu hari Jumat. Jadi kebetulan kemarin kan kami mengkoordinasikan itu dengan kepala sekolah dan akhirnya kepala sekolah kami menjadikan itu sebagai program sekolah. Seperti itu, karena itu sesuai dengan visi kami, yaitu menciptakan siswa yang beriman, terdidik, berbudaya dan berkarya. Seperti itu.
itu, dengan tujuan kami kemarin mendatangkan narasumber dari instansi yang lain dan kebetulan juga orang tua dari murid kami. Itu kemarin kami melakukan sudah 2 kali, yaitu untuk kami mendatangkan dari bekerjasama dengan instansi, yaitu dari kepolisian, seperti itu. Kemudian kami minta untuk menceritakan cita-cita kami ingin memberikan inspirasi kepada anak didik kami tentang satu cita-cita itu penting dalam hidup. Kami kemudian mendatangkan beberapa profesi. Yang pertama adalah dari polisi, yang menceritakan cita-citanya dan bagaimana dia meraihnya itu. Kemudian yang kedua adalah dari dokter. Kemarin kami juga bekerja sama dengan pihak puskesmas seperti itu. Kemudian yang ketiga juga tentang kami sekaligus juga memberi penjelasan kepada hal yang lain, misalnya makanan sehat dan sebagainya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami melakukan sosialisasi visi kami kepada orang tua dengan kami membentuk kelas orang tua. Itu jadi kami menjadi agenda kami bahwa kami mendatangkan orang tua, tentu saja dengan tetap menjaga prokes seperti itu. Dengan tujuan kenapa kami mendatangkan, kami mensosialisasikan karena kami mulai menyadari bahwa visi kami tidak akan mulai mungkin tercipta kalau tidak ada kerjasama antara pihak sekolah, masyarakat dan orang tua terutama. Makanya kami mensosialisasikan itu. Ini visi kami dan kami melangkah seperti ini. Kemudian kami setiap wali kelas itu kami bekerjasama, setiap wali kelas menemui orang tua itu dan menjelaskan juga perkembangan dari anak dari waktu pertama masuk PTM sampai dengan hari terakhir kemarin, kesulitan apa yang kami hadapi dengan anak-anak kami. Kami mau bekerja sama, kami mengharapkan dari orang tua seperti ini. Gitu. Kemudian kami pun akan melangkah begini, kami mohon dukungan dan bagaimana cara memecahkan permasalahan. Seperti itu. Untuk RPPD yang saya lakukan, ya saya mulai untuk bisa mempraktekkan itu dan ada kendala yang kami hadapi, terutama karena adanya PTM ini 1 jam pelajaran kan tidak seperti biasanya. Seperti itu, sehingga itu membutuhkan pemikiran tersendiri, tantangan tersendiri. Kami bisa bagaimana mencapai tujuan itu dan anak-anak pun well-being di situ. Karena jujur ada beda sekali kondisi anak sebelum pandemi dan setelah pandemi. Sangatlah itu berbeda. Itu yang menjadi tantangan bagi saya, tapi untuk bisa mengatasi itu ya kami bersabar dan kami dengan teliti aja melakukan itu, dan kami percaya pasti tujuan akan tercapai dan anak tetap well-being dengan itu semua. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Monggo ya. Terima kasih atas waktunya untuk saya dari SD Muhammad Robani. Hal baik yang selama 1 bulan yang sudah kami terapkan, kita mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi dan dalam pembuatan RPP ternyata cukup ada kendala itu. Karena di sekolah kami sebagai sekolah penggerak, kita sudah diajarkan dan sudah menerapkan untuk pembuatan modul ajar, dan itu ternyata jadi blank antara membuat RPP yang berdiferensiasi dan kemarin habis pembelajaran modul ajar, jadi agak kesulitan. Untuk yang kedua, aksi yang sudah kami laksanakan yaitu pembuatan proyek. Karena kita sekolah penggerak, jadi di situ ada 2 penilaian, yaitu penilaian akademik dan penilaian proyek. Dalam penilaian proyek, kita dianjurkan dalam 1 semester harus mendapatkan 1 proyek. Nah, di situ kita berusaha karena dari pemerintah pun baru 3 bulan untuk peluncuran seperti buku panduan dan lain sebagainya. Dan di situ kami membuat proyek yaitu membatik
kita memanggil untuk ahli, yaitu batik dari Bayan, dan kita terapkan di sekolah. Jadi kita dari rumah sudah membuat pola batik yaitu bebas. Nah, di sekolah baru kita terapkan untuk bagaimana cara menyantiknya, dan anak juga dikasih kain dan ada yang pertama itu. Dan yang kedua, setelah batiknya sudah jadi, sudah pewarnaan dan lain sebagainya, dibuatlah sebuah produk. Nah, untuk kelas 1 untuk produknya karena baru kelas 1 SD ya, jadi kita masih ketakutan dalam memakai benda yang seperti pisau dan sebagainya. Jadi kita hanya membuat untuk kelas 1 yaitu mengabadikan hasilnya, yaitu dibikin. Dan untuk kelas 4 itu membuat masker. Nanti kalau hasil tersebut sudah jadi, kita buat kayak pameran karya. Ya, rencana pameran karya emang kita di semester 3 karena ini masih proses pembuatan produk. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu yang sudah berbagi praktek baik anti jangka pendek di lembaga masing-masing. Luar biasa nih Bu. Ada yang membuat karya untuk dijual, ada yang kelas inspiratif menghadirkan orang tua yang berprofesi sebagai polisi, dokter, yang dari Ibu siapa tadi Bu belum berkenalan? Ibu Ana membuat ronkat, membatik dan membakar kita. Baik, mari kita saksikan. Meluangkan waktu, butuh waktu. Yang berikutnya luar biasa. Yang berikutnya adalah inovatif. Wah, motivasinya turun. Kemudian tetap komitmen, dan yang terakhir sabar itu indah. Jadi untuk referensi tadi sebenarnya untuk misi dan juga aksi jangka pendek yang sudah kita kerjakan di sekolah kita masing-masing. Sebenarnya kalau saya tadi kalau di kelompok tadi saya bercerita itu juga banyak hal baik, ya, dan teman-teman juga ayo bercerita. Tetapi justru di sini saya ingin menceritakannya itu adalah sisi yang ketika kesulitannya, ketika tadi Bu Agri mungkin menceritakan prosesnya sudah jalan. Bu ini juga Ana juga menceritakan bahwa sudah berhasil membuat produk dan sebagainya, ya. Dan juga Bu Satrati, Bu Is, kegiatan inspirasinya luar biasa. Kalau di sekolah saya yang aksi jangka pendek yang dibuat dengan kepala sekolah waktu Lokakarya bulan lalu itu juga sudah berjalan Ibu untuk kegiatan IHT dan segalanya. Tetapi Ibu untuk jadi ketika saya sudah untuk saya berbicara di sini karena saya merasakan seperti ini Bu. Tadi yang di sana ada motivasi turun ya. Itu entah sebenarnya kita merasa senang, kita merasa puas, kita merasa senang dan bangga bisa berada di sini. Kita merasa puas apa yang sudah kita buat, isi aksinya tercapai.
Tapi di satu sisi Bu, mungkin di sisi lainnya, iya, itu juga sebenarnya kita merasa kok agak kewalahan. Diakui atau tidak? Mungkin itu bisa capek. Diakui atau tidak sebenarnya kita kewalahan. Satu, sebenarnya visi ataupun aksi yang kita susun dengan kepala sekolah, kalau saya pribadi ya, itu kepala sekolah sudah menyetujui, sudah ACC dan kita sudah satu visi. Tetapi bagi beberapa guru atau bahkan sebagian guru yang lain, mereka belum tahu apa itu guru penggerak dan bagaimana visinya itu akan diterapkan di sekolah. Nah ini yang mungkin jadi tantangan yang luar biasa bagi kita, bahkan ketika kita sekarang bergerak, ketika kita sekarang mendiskriminasi untuk mereka, untuk semua guru-guru di sekolah, itu saya pribadi masih merasakan tantangan yang luar biasa. Saya punya visi seperti ini, kepala sekolah juga sudah tahu, tetapi bagi sekolah itu belum misalnya belum connect guru penggerak. Ya, dengan program guru penggerak itu seperti apa? Bahkan ketika kami melaksanakan aksi kemarin di 1 bulan kemarin, itu masih tantangannya itu masih luar biasa belum connect. Nah itu yang dan sekarang kalau saya sendiri merasa kewalahan diteruskan karena memang harus meneruskan dan masih berusaha masih berjuang untuk bisa menjadi satu visi, menjadi ini adalah program bersama satu sekolah, bukan hanya program saya, bukan hanya program sekolah. Terima kasih Ibu yang saya rasakan. Terima kasih sekali untuk waktunya. Sama-sama. Kok tangan ya buat Bu Gades ya? Iya, luar biasa. Saya juga tahu ini banyak sekali teman-teman yang pengalamannya hampir sama ya. Bagaimana kita yang sudah membuat visi, bagaimana kita akan mengimplementasikan di lembaga kita itu juga tidak segampang seperti kita membalikkan tangan. Iya apa tidak? Iya kan? Ya sekolah sudah oke sih. Kemarin sudah kita bersama. Tapi kita di sini tidak hanya dengan kepala sekolah, tentunya dengan komunitas warga sekolah yang lainnya. Iya kan? Ada kesulitan di situ. Hampir sama dengan teman-teman yang lain. Saya kira begitu. Apakah juga seperti itu teman-teman? Ada yang kesulitan seperti Bu Gades tadi? Ya. Iya. Belajar kurang tinggi ya. Iya. Iya. Oke. Semoga teman-teman, mari kita lakukan teknik stop. Kita tutup mata sejenak. Kita tutup mata. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau posisi berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda. Mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas, pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Lepaskan sepatu. Luruskan kaki dan sentuh lantai dengan telapak kaki langsung. Rasakan kontak antara kaki dan tempat Anda duduk atau berpijak. Kemudian sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk dan udara keluar. Dengan bernafas melalui hidung, bernafaslah 4 detik dan buang nafas 4 detik. Katakan inhale, bernafas, inhale, bernafas. Lalu exhale, buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale,
Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati pikiran, apa yang Anda pikirkan. Amati perasaan, apa yang Anda rasakan. Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini. Ingat, untuk tetap menyadari nafas. Amati sekali lagi pilihan-pilihan yang ada. Pilihlah tindakan yang dirasa paling tepat saat ini. Tanyakan pada diri, sudahkah saya mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas 1 kali. Lalu, sebutkan kekuatan lain sambil bernafas 1 kali. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas. Saya, sambil disebutkan dalam hati kekuatan diri. Kemudian buang nafas. Tarik nafas. Saya, kekuatan dirinya. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Saya akan berjuang. Buang nafas. Tarik nafas. 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 Saya akan berjuang. Buang nafas. Buka mata Anda perlahan jika merasa sudah siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Silakan monggo yang sudah siap berbicara. Saya hanya mancing saja. Jadi terima kasih Bu Amin yang tadi sudah memimpin kami. Sangat luar biasa kami mendengarkan suara yang mengalun mendayu-dayu. Untuk yang saya rasakan tadi ini adalah rasa yang merasakan healing, merasakan nyaman, merasakan santai, relax sekali. Jadi ketika mungkin sebelumnya ada merosot, ada banyak sekali pikiran, rencana, angan-angan, kita belajar untuk lepaskan dulu, kita relaxing dulu. Itu yang sudah bisa merasakan tarik nafas, buang nafas itu bisa dirasakan sendiri. Sebenarnya saya juga ikut yoga juga. Tapi beda ya, kalau ini kan kita untuk bisa betul-betul menghayati, merasakan apa yang sedang kita lakukan dengan stop ini. Nah ini tadi merasakannya enak, nyaman, dan jelas sekali. Terima kasih Bu Amin yang sudah menonton. Mas Alvin sudah isi semua? Sudah, Anggreni nomor 4. Satu kelompok ini? Oh, satu kelompok. Yang belum?
Bu Dwi ini Suparni Yohana. Nah, ini sebelah sana. Puyo. Puyo. Enggak, yang satu meja ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan setelah saya tadi melakukan teknikal yang dipimpin oleh Ibu Ami dengan suaranya yang sangat lembut sehingga hati saya semakin mendalam untuk merasakan dan hasil yang saya dapatkan dari refleksi tadi saya merasa lebih tenang, santai, nyaman dan rileks itu yang saya rasakan. Tapi teman-teman saya katanya malah ngantuk. Nah mungkin kita terbawa perasaannya masing-masing ya. Ya. Ya, terima kasih. Monggo yang belakang persilakan. Terima kasih untuk waktunya, untuk kegiatan stop ini tadi dengan suara yang lembut, halus, terus terang saya sendiri Tanda tangan ngantuk Bu. Karena dengan mengosongkan pikiran, kemudian dibimbing untuk melakukan kegiatan stop itu tadi, jadi saya jadi nyaman, kemudian apa yang saya pikirkan kemudian itu menjadi lebih ringan begitu. Ya terus kemudian disuruh membuka mata itu kayak berat gitu kan, telanjang ke bawah seperti ngantuk terus terang gitu karena Tidak rela. sudah sarapan Ini siapa? mendukung gitu. Ya begitu saja dari saya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman untuk penjelasannya dan perasaannya. Ya, monggo silakan. Oh, monggo Pak Budi. Iya. Ini Pak Ketua kelas dengan suaranya ini dengar dari tadi. Menurut kami dari SMP 2 Ini Pak Rada dengan Pak. Untuk mungkin. pertama ada satu hal yang saya ikuti dari kami diputuskan melepaskan semuanya. Cuma setelah itu ada sedikit perbedaan. Saya sebenarnya kan tidak diminta untuk mengosongkan pikiran, tapi diminta untuk merasakan, merasakan kita bernafas. Kan artinya sebenarnya pikiran kita aktif. Tidak ketika kita mengosongkan pikiran itu kan terus pasti tidur karena mematikan sistem otak itu. Terus tapi saya tidak mengikuti instruksinya, justru saya itu banyak belajar dari Pak Amin yang memandu proses teknik stop tadi. Jadi mohon maaf Pak Amin, jadi saya tidak mengikuti instruksi setelah habis bernafas tidak, tapi saya mendengarkan panjenengan kalau memimpin teknik seperti itu. Itu yang menjadi saya ambil sangat. Oke, pertanyaan Bapak ini. Boleh, monggo Bu Ami. Terima kasih teman-teman, maaf ini saya menambahkan ini Bapak Ibu, saya dapat pengalaman dari Bapak kepala sekolah saya. Saya dari SMA Negeri 1 Teler. Bapak kepala sekolah saya itu ternyata adalah beliau instruktur latihan pernafasan untuk penderita COVID. Nah, jadi kami setiap hari Jumat itu dilatih latihan pernafasan ini. Jadi ini bisa diterapkan Bapak Ibu. Misalkan kita memiliki suatu gejala penyakit, misalnya kita punya penyakit diabetes, punya penyakit apa saja, tekanan darah tinggi, gitu ya. Ketika kita buang nafas, tarik nafas itu kita itu tarik nafas itu menarik energi positif. Energi positif kita dalam pemikiran kita bahwa kita sambil berdoa semoga penyakit kita apa-apa yang kita rasakan itu bisa keluar. Jadi ketika buang nafas itu mengeluarkan segala penyakit. Jadi sambil berdoa seperti itu. Dan itu dilakukan itu enak sekali. Ini banyak yang sudah mencoba. Jadi Bapak kepala sekolah saya itu sebagai instruktur latihan pernafasan untuk penderita COVID di Dono. Itu mungkin
Cuman ini stopnya seperti ini di teknik pernapasannya. Jadi ambil nafas, jadi tarik nafas itu 1 detik, buang nafas. Jadi ketika tarik betul lewat hidung, kemudian dikeluarkan nafasnya lewat mulut menesis. Jadi tarik nafas, kemudian buang nafas. Itu kemudian selama hitungan, katakanlah hitungan 20 nggak apa-apa. Kemudian tarik nafas, ditahan kira-kira kalau bisa ya 60 detik, kalau tidak bisa tidak apa-apa. 20, 30 ya sekuatnya. Tapi jangan ketika mengeluarkan itu jangan tersendat. Jadi datar aja. Itu ya pengalaman kami diajarkan seperti itu, mungkin bisa membantu kalau kita itu memang misalnya memiliki suatu gangguan penyakit. Nah, ini sudah diterapkan untuk penderita COVID, dan beliau sudah punya pengalaman itu, juga sudah mempraktekkan kepada istri beliau yang sakit jantung, itu sudah diterapkan. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan hal ini, ya ini juga sesuai dengan teknik stop ini. Hanya saja mungkin di latihan pernapasan ini jangka waktunya agak lebih lama. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat luar biasa ya pengalamannya Bu Amin dari beliau Bapak Kepala Sekolahnya. Memang Bapak Kepala Sekolahnya masih muda dan sangat luar biasa, banyak prestasi. Saya kalau ke sana banyak belajar dari beliau. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, sudah fresh semuanya ya? Sudah, kita akan lanjut. Oke. Kita akan lanjut ini lanjut ke pemetaan diri dulu. Baik, kita akan lanjut ke pemetaan diri ya. Sekarang kita akan mengidentifikasi ya. Peran guru penggerak tidak hanya mengejar tetapi juga menjadi teladan dan menjadi coach bagi teman sejawat lain. Dan itu kan sudah saya sampaikan, kita nanti juga akan praktek menjadi coach dan satu lagi menjadi coach ya. Kemudian saya akan minta perwakilan dari Bapak Ibu 1 atau sampai 2, yaitu tentang pengertian coaching. Kemudian setiap kelompok mohon untuk menuliskan apa sih pengertian coaching di kertas plano di samping ini. Sekarang maju dulu 1 sampai 2 orang untuk menjadi relawan. Silakan untuk menyampaikan apa artinya coaching. Monggo Bapak Ibu. Apa sih coaching? Monggo. Silakan untuk berbagi apa itu coaching. Siapa ini yang akan maju? Saya siapkan. Monggo yang belum Sendiko itu bisa Bapak belakang itu Pak. Halo Pak. Semangat, buka besar. Pak siapa ya? Pak Atra. Bukan double. Monggo Pak Atra. Oh Sarung ya. Menurut saya pengertian coaching itu adalah kita coach itu menuntut coaching untuk menemukan solusi dari masalah-masalah itu. Jadi kita itu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum sehingga nanti coaching bisa menemukan solusi-solusi dari dirinya sendiri, dari kekuatan yang dimiliki dirinya sendiri. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Atlas. Kotak buat Pak. Ya, selanjutnya monggo silakan Bu Kurnia. Ini teman saya satu sekolah. Jadi sudah begitu. Kenal sampai. Ya kebetulan anaknya. BPP. Terima kasih. Saya akan menyampaikan
PP-nya Bu Ino, Kurnia Kasa. Sepengetahuan saya dan pengalaman saya yaitu kegiatan di mana terjadi antara coach dengan coaching untuk tujuan menyelesaikan suatu masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Atas tadi dengan memberikan arahan juga dengan menjalin hubungan baik antara coach dan coaching sehingga nanti akan misalnya lebih mudah untuk memancing atau menggali potensi-potensi coaching oleh coach itu sendiri sehingga coach akan lebih mudah menyampaikan apa yang menjadi gagasan-gagasan ide-idenya untuk menghadapi suatu masalah yang dihadapi coaching itu sendiri dengan lebih terarah sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach akan bisa terpecahkan tentunya dengan ide-ide dia sendiri dan coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang misalnya pertanyaan yang terbuka, reflektif sehingga lebih memudahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Demikian tadi menurut saya pendapat saya tentang kegiatan coaching. Terima kasih Bu Kurnia. Baik, sudah 2 pendapat ya yang menyampaikan tentang pengertian coaching. Sekarang Bapak Ibu silahkan menulis di kertasnya post-it masing-masing. Ya, ditulis. Kemudian nanti ditempelkan. Apa itu coaching? Ya, jadi pengertian coaching. Silakan. Maaf Bu, ini setiap kelompok menulis di kertas plano, bukan di post-it, maaf Bu, di kertas plano. Ya, di pakai spidol yang gede. Ada spidol gede kan di situ? Iya. Silakan tulis pengertian